Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dina Khadijah Umaroh. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yuk, simak videonya. Baik, coba perhatikan masalah berikut ini. Nah, coba perhatikan gambar ini. Nah, kakek memiliki 3 potong tali yang masing-masing panjangnya 3,5 meter, 1,25 meter, dan 4 meter. Tali tersebut akan digunakan untuk mengikat tumpukan kayu sehingga tersisa 2,3/4 meter. Nah, berapa tali yang digunakan kakek untuk mengikat tumpukan kayu tersebut? Nah, dengan kita mempelajari operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan, kita dapat menentukan masalah seperti ini. Oke, mari simak video berikut ini. Nah, untuk menentukan operasi penjumlahan pecahan, langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, lihat terlebih dahulu penyebutnya. Jika penyebutnya berbeda, maka samakan terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Lalu, ketika udah sama, baru dijumlahkan. Namun, catatannya, yang dijumlahkan hanya pembilangnya, penyebutnya tetap. Yang kedua, jika penyebutnya sama, maka langsung dijumlahkan saja pembilangnya. Oke, coba perhatikan contoh berikut ini ya. Yang pertama, jika ada 2/4 ditambah dengan 3/5, maka di sini kita mendapat penyebut yang berbeda. Maka kita harus menyamakan penyebut-penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 4 dan 5. KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Berarti kita masukkan penyebutnya 20. Lalu kita bagi 20 dengan 4, hasilnya 5. 5 kita kali dengan 2, maka hasilnya 10. Kita taruh di sini. Lalu untuk yang ini, 20 dibagi 5, hasilnya adalah 4. Lalu 4 kita kalikan 3, hasilnya adalah 12. Nah, setelah penyebutnya sama, lalu kita jumlahkan pembilang-pembilangnya, yaitu 10 ditambah dengan 12, sama dengan 22/20. Nah, pecahan 22/20 ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 11/10. Dan 11/10 ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1/10. Contoh yang kedua, 2,1 ditambah dengan 21/5, maka untuk mudahnya, karena yang pertama ini pecahan desimal dan yang kedua pecahan campuran, maka kita harus mengubahnya ke dalam pecahan biasa. 2,1 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 21/10. 1/5 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 11/5. Lalu, karena di sini penyebutnya berbeda, maka harus mencari KPK-nya, yaitu 10. 21/10 ini tetap karena penyebutnya ada 10. Lalu 10 dibagi 5, hasilnya 2. 2 kita kalikan 11, hasilnya 22. Setelah penyebutnya sama, kita jumlahkan pembilangnya. 21 ditambah dengan 22, hasilnya 43. Jadi hasil dari 2,1 ditambah 21/5 adalah 43/10. Nah, 43/10 ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 3/10. Lalu contoh yang ketiga, 12% ditambah dengan 0,24 sama dengan, ingat, ketika persen penyebutnya pasti 100. Dan untuk pecahan desimal, ketika di belakang koma ada 2 angka,
dia juga penyebutnya adalah 100. Maka menjadi 12 per 100 ditambah dengan 24 per 100 sama dengan 36 per 100. Hasilnya adalah 36%. Oke, selanjutnya, untuk menguji kepahaman kalian, silakan kerjakan 3 soal latihan ini ya. Selamat mengerjakan. Selanjutnya kita berlanjut ke operasi pengurangan pecahan. Caranya sama seperti operasi penjumlahan, yang membedakan hanyalah di sini kita kurangkan, bukan jumlahkan ya. Jadi ketika menjumpai soal yang penyebutnya berbeda, maka samakan terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Setelah itu baru kalian kurangkan pembilang-pembilangnya. Namun, penyebutnya tetap. Yang kedua, jika sama, maka langsung dikurangkan saja. Oke, untuk contohnya, yang pertama, jika ada 2/6 dikurangi dengan 2/7, di sini karena penyebutnya berbeda, yaitu 6 dan 7, maka kita cari KPK-nya terlebih dahulu untuk menyamakan penyebutnya. Dihasilkan KPK-nya adalah 42. Maka 42 dibagi 6 hasilnya 7. Lalu 7 kita kali 2 hasilnya 14. Lalu 42 kita bagi dengan 7 hasilnya adalah 6. 6 kita kali dengan 2 hasilnya 12. Lalu setelah penyebutnya sama, kita kurangkan pembilang-pembilangnya, yaitu 14 dikurangi dengan 12. Hasilnya 2. Maka 2/6 dikurangi dengan 2/7 adalah 2/42. Nah, pecahan ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1/21. Contoh yang kedua, 23,4 dikurangi dengan 2, 1/5. Nah, seperti penjumlahan tadi, kita ubah terlebih dahulu ke dalam pecahan biasa. 23,4 diubah menjadi pecahan biasa adalah 324/10. Lalu 2 1/5 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 11/5. Karena di sini penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan penyebutnya. Kita dapat 10. Jadi 324/10 dikurangi dengan 22/10. Nah, 22 ini dihasilkan dari 10 kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah 2. 2 kita kalikan 11. Hasilnya 22. Lalu setelah penyebutnya sama, kita kurangkan pembilang-pembilangnya. Maka hasilnya adalah 302. Jadi 23,4 dikurangi dengan 2 1/5 sama dengan 302/10. Nah, 302/10 ini bisa kita sederhanakan menjadi 32/10. Lalu bisa disederhanakan lagi menjadi 31/5. Oke, selanjutnya untuk menguji kepahaman kalian, silakan kerjakan 3 soal latihan ini ya. Selamat mengerjakan. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas soal cerita mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan yang sudah saya tampilkan di awal tadi. Baik, saya bacakan ulang ya. Kakek memiliki 3 potong tali yang masing-masing panjangnya 3,5 meter, 1,25 meter, dan 4 meter.
tali tersebut digunakan untuk mengikat tumpukan kayu sehingga tersisa 2/3/4 meter. Nah, berapa tali yang digunakan kakek untuk mengikat tumpukan kayu tersebut? Nah, yang pertama, kita harus menulis. Oke, kita hitung terlebih dahulu panjang tali kakek dengan menjumlahkan tali pertama sepanjang 3,5 meter dan tali kedua sepanjang 1,25 meter dan tali yang ketiga sepanjang 4 meter. Nah, operasi ini kita gunakan konsep operasi penjumlahan pecahan. Yang pertama, kita harus menyamakan bentuk pecahannya terlebih dahulu, yaitu ke dalam pecahan biasa. Maka menjadi 7/2 ditambah 125/100 ditambah 4. Lalu langkah selanjutnya, kita samakan penyebutnya. Kita dapatkan 100. Jadi, semua penyebutnya kita jadikan 100. Maka 7/2 menjadi 350/100, 125/100, dia tetap jadi 125/100, lalu 4, dia menjadi 400/100. Nah, setelah penyebutnya sama, baru kita menjumlahkan pembilang-pembilangnya, yaitu 350 ditambah 125 ditambah 400. Hasilnya adalah 875/100 meter. Jadi, panjang tali kakek yaitu 875/100 meter. Selanjutnya, kita akan mencari panjang tali yang digunakan untuk mengikat kayu. Nah, panjang tali yang digunakan untuk mengikat kayu itu, dia sama dengan panjang tali kakek dikurangi sisa tali yang tersisa. Nah, tadi kita sudah mencari panjang tali kakek, yaitu 875/100 meter. Lalu, pada soal tersebut, sudah diketahui bahwa sisa tali yang digunakan kakek adalah 2/3/4 meter. Jadi, panjang tali yang digunakan untuk mengikat kayu sama dengan 875/100 dikurangi 2/3/4. Nah, untuk menghitung ini, kita menggunakan konsep pengurangan pecahan. Kita samakan terlebih dahulu pecahannya menjadi pecahan biasa, maka 875/100 dikurangi 11/4. Lalu, kita samakan penyebutnya menjadi 100, sehingga kita dapatkan 875/100 dikurangi dengan 275/100. 275/100 kita dapatkan dari 100 dibagi 4, hasilnya adalah 25. Lalu 25 kita kali dengan 11, hasilnya adalah 275. Nah, setelah penyebutnya semuanya sama, barulah kita mengurangkan pembilang-pembilangnya. Maka 875 dikurangi 275, hasilnya adalah 600.
Jangan lupa penyebutnya 100. Nah, 600 per 100 ini bisa kita sederhanakan menjadi 6. Nah, sehingga panjang tali yang digunakan untuk mengikat kayu adalah 6 meter. Karena di soal tersebut diketahui satuan panjangnya, jadi jangan lupa menyertakan satuan panjangnya ya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, jangan lupa tetap lakukan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.